Yes, halo. Nah, ini video tutorial Jarcom Cisco Packet Tracer yang kemarin yang ada empat server itu. Nah, di sini pertama-tama ambil dulu routernya. Gue di sini pakai yang WRT300N. Terus dari situ kita ambil switch pakai yang 2950. Terus abis itu kita ke end devices, kita ambil laptop 1, lalu PC-nya kita ambil 5. Oke, pindahin dikit ya. Nah, terus di sini kita ambil servernya 4 aja. 1 2 3 4. Nah, kalau udah kita hubungin semuanya, dimulai dari router ke switch dulu. Nah, ini pakainya yang otomatis aja biar gampang. Terus switch ke server, terus habis itu switch ke PC. Oke, kalau udah tinggal dari laptop ke routernya. Nah, di sini lu klik aja laptopnya. Terus ini laptopnya lu matiin dulu nih, ada tombol kecil. Terus ini lu ambil, lu seret aja ke sini. Terus ini lu pilih yang WPC 300M, lu seret ke kotak yang sini. Nah, kalau udah tinggal nyalain lagi. Harusnya sekarang udah nyambung. Nah, kalau udah kita pindah ke server. Nah, kemarin kan ada 4 server tuh. Masing-masing server ada tugasnya masing-masing. Server yang pertama itu ada server DHCP. Sebenarnya ini kalaupun nggak mau lu namain nggak apa-apa sih, cuman biar jelas aja gitu ya. Terus yang kedua ada server DNS. Terus yang ketiga ada server web atau HTTP. Terus yang keempat ada server email. Nah, kita mulai dari servernya dulu. Kita mulai dari yang DHCP dulu. Kita ke desktop, IP configuration. Terus kita kasih, kita pilih yang static ya. Terus kita kasih IP address-nya. Kalau di sini gue pakainya 192.168.10.1. Nah, subnet masknya kita pakai 255.255.255.0. Nah, terus di default gateway-nya ini kita kasih IP yang sama, IP address-nya si DHCP. Nah, jadi ini kita kasih aja IP address-nya dari DHCP ini. Terus DNS servernya, nanti gue pengen DNS servernya itu ada di address 10.2. Nah, nanti si DNS ini, servernya ini ada punya IP 192.168.10.2. Nah, kalau udah tinggal di close aja, udah nge-save sendiri. Terus kita pindah ke DNS, kita ke desktop lagi, IP configuration. Sama aja kayak tadi, cuman bedanya ini diganti aja IP address-nya. Tadi kan 10.1, sekarang 10.2. Nah, default gateway juga masih sama, 10.1, DNS servernya 10.2. Jadi untuk dua server selanjutnya juga sama kayak gini, default gateway sama DNS servernya sama, tapi untuk IP address-nya nanti dibedain ya. Nanti si webnya bakal punya 10.3, emailnya punya 10.4. Oke, desktop IP configuration sekarang titik 3. Terus default gateway-nya 10.1 masih, DNS-nya 10.2. Yang email pun begitu, di configuration 10.4, karena kan kita ini 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Oke. Terus default gateway-nya masih sama DNS servernya masih sama. Nah, setelah dari sini kita balik lagi ke DHCP. Kita pilih sekarang, pilih yang service, kita ke DHCP. Nah,
Di sini kita onin dulu aja. Kalau udah on, kita tulis di sini default gateway-nya sama kayak tadi 192.168.10.1. DNS servernya juga sama 10.2. Nah, untuk start IP address-nya sama subnet untuk start IP address-nya ini kita sesuaikan aja sama IP address-nya yang kita pakai di sini. Jadi kita sesuaiin 3 angka di depannya. Maksudnya kayak 192, 168 sama 10-nya kita samain ya. Di sini 192, 168, 10. Nah, untuk belakangnya ini kita kasih startnya dari 10 aja. Lalu subnet masknya kita ini aja default aja 255, 255, 255, 0. Sisanya nggak usah diubah. Terus kita pencet save aja. Nah, kalau udah silang, terus kita pindah ke PC. Terus ke desktop, IP configuration, kita pilih yang DHCP. Nah, seharusnya udah sukses. Nah, kita lakuin hal ini ke semua PC ya. Jadi 4 kali lagi. Desktop, IP configuration, DHCP, sukses. Ke sebelahnya lagi, PC yang satunya, desktop, IP config, DHCP. Sebenarnya nggak usah ditunggu, langsung disilang juga bisa. Sebenarnya dia bakal otomatis connect sendiri ntar. Kalau misalkan mau cepat. Stop, IP config, DHCP. Oke, mantap. Nah, kalau udah, kita pindah ke DNS sekarang. DNS kita ke service, lalu kita ke DNS. Nah, kita nyalain, kita pencet yang on. Terus di sini kita kayak bikin semacam apa ya, nama domain atau nama dari sebuah website gitu ya. Misalkan di sini gue pengen bikin website ya, namanya itu soto.com. Nah, si addressnya ini kita masukin IP address dari si web HTTP server ini. Tadi kan kita tahu ya, servernya itu 192.168.10.3. Ini IP addressnya dari ini. Kalau udah kita add aja. Nah, terus selain web ini, gue pengen nambahin apa namanya domain name buat email servernya. Jadi di sini misalkan gue pengen bikin namanya iqbal.com, terus addressnya kita masukin aja email addressnya, maksudnya IP dari si email ini, server email 192.168.10.4. Nah, kita add juga. Kalau udah, ini seharusnya udah pas save, kita silang aja. Kalau udah, kita ke web HTTP server. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan nggak lu apa-apain, ini udah bisa sebenarnya, Bang. Kita ke web browser, kita ke PC, terus web browser, kita coba ketikin soto.com. Nah, ini udah bisa, cuman kan tampilannya default ya kayak gini ya. Mungkin gue bakal ubah-ubah dikit gitu ya, biar kayak ya mirip-mirip website orang jualan lah. Ini kalau misalkan lo mau ngikutin, lo ke HTTP aja, terus pilih yang paling akhir nih, yang edit paling akhir. Ini lu apa namanya, lu hapus aja, terus lo tulis saja H1 Soto Surabaya. Oke, mungkin copas aja ya. Terus di sini lu ganti cakkan gitu. Nah, terus di sini gue pengen kasih pencetan gitu, kayak ada linknya gitu. Pesan sekarang. Ini kita kasih mungkin harusnya nggak usah ya, ini soalnya bohong-bohongan doang. Ini aja udah. Terus misalkan backgroundnya pengen gue ganti, sama warnanya juga pengen gue ganti, kita kasih colornya misalkan putih, white gitu ya. Terus background colornya kita ganti brown atau apa itu namanya kalau bahasa Indonesia nya, coklat. Backgroundnya coklat.
tapi tulisannya putih. Nah, kalau udah save aja, yes. Coba balik lagi ke yang tadi browsernya. Nggak lama ya. Nah, kita coba lagi akses lagi photocakkan.com. Nah, sekarang tampilannya gini. Nah, cuman ini linknya nggak bisa diklik sih. Oke, udah gitu aja mungkin yang web server. Terus kita sekarang pindah ke email. Nah, ke email kita ke service lagi ke mana? Mail. Ini email. Nah, ini pastiin on dua-duanya. Terus di sini domain name-nya sebenarnya bebas. Gue pengen samain aja kayak tadi ya, iqbal.com gitu. Nah, sekarang username-nya. Oh ya, ini jangan lupa dipencet set. Nah, kalau udah username-nya ini sebenarnya bebas juga. Misalkan ada gua Hafiz gitu ya. Terus passwordnya 123 biar gampang. Sama bikin dua lah setidaknya, Bang. Satu lagi Made misalkan 123. Nah, kalau udah ini close aja. Terus kita ke salah satu PC misalkan. Kita ke email. Terus di sini kita kasih aja misalkan nama gua Hafiz gitu. Terus sebenarnya ini Hafiz apa aja gitu. Email address-nya kita kasih tadi nama akun Hafiz @iqbal.com. Nah, untuk incoming mail servernya ini kita kasih aja iqbal.com karena kita udah setting di DNS servernya tadi. Harusnya udah ngerti lah gitu. Login information untuk username-nya samain kayak tadi. Gue pakai akunnya Hafiz gitu ya. Username-nya Hafiz, passwordnya 123 tadi, terus save. Nah, kalau udah kita coba nulis email. Lu pencet aja compose. To-nya kita kasih ke made@iqbal.com. Subjeknya sebenarnya ini isi apa aja ya, kayak mabar d gitu misalkan, terus kita send. Nah, seharusnya udah ke apa namanya ke kekirim gitu. Nah, untuk ngetes udah kekirim apa belum, kita ke PC sebelahnya. Ke PC sebelahnya email. Kali ini gue pakai akunnya Made gitu ya, made@iqbal.com. Nah, ini samain juga iqbal.com, incoming sama outgoing. Nah, untuk username-nya tadi akunnya kita buat Made 123, passwordnya save, udah. Kalau udah kita klik aja yang receive. Nah, seharusnya ada nih email dari si Hafiz tadi. Nah, terus kita coba untuk reply atau balas ya chatnya tadi. Kita kasih di sini gas login gitu ya. Kita send. Nah, kita ke PC yang satunya lagi tadi, ke email, terus kita receive. Nah, seharusnya ini udah masuk. Ini udah gitu dong, udah semuanya itu apa namanya, 4 server ini udah berfungsi dengan baik, 4-4-nya. Nah, cuman gue nggak tahu nih koneksi dari laptop ke servernya ini, gue nggak tahu, belum tahu. Jadi mungkin antara lu cari tahu sendiri atau ntar gue cari tahu. Kalau misalkan gue tahu nanti gue kasih tahu lu. Ya begitulah pokoknya. Jadi kalau dari laptop ke server nggak bisa. Gue udah pernah nyoba, nggak bisa. Karena harus ada konfigurasinya lagi. Misalkan photocakkan tadi ya. Kalau dari sini emang nggak bisa, Bang, harusnya. Nah, tuh nggak ada kan. Nah, tapi kalau dari sini bisa. Nggak lama ya. Photocakkan .com. Nah, ini ada. Nah, ini mungkin entahlah, gue juga nggak tahu nih caranya gimana. Cuman yang penting 4 ini, server 4 ini sama PC-PC nya udah nyambung, ya udah. Ya mungkin gitu aja tutorialnya. Sekian dan terima kasih.